Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Siapa dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan coba cek di sini. Siapakah dia? Sosok yang akan muncul tiba-tiba. Kita pakai kartu tarot dulu lah ya. Tarot dulu ya, tarot. Ini tarotnya agak aneh sedikit ya. Fokus pada kartu ini. Bayangkan dia sosok yang akan tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Dan ini akan membuat kamu merinding ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ini kebanyakan ya. Kita simpan sini ya. Ternyata ini udah. Oke. Wow, di sini ada Eight of Pentacles. Jadi, sosok ini muncul ke hadapan kamu. Untuk zodiaknya dulu ya, kita sebutkan. Ini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini ada Eight of Pentacles. Ini adalah seseorang yang mungkin ya sosok yang pekerja keras. Itu tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Dia ingin berikan sebuah bunga kepada kamu dan dia kayak ngerasa aku udah cukup kok. Aku udah mapan gitu loh untuk bisa membahagiakan kamu, untuk bisa melamar kamu. Nah, mungkin ini salah satu tujuannya ya. Nah, ini ada bunga. Terus ini Eight of Pentacles. Arti kata dia kayak usahanya itu udah kayak maksimal gitu ya untuk bisa memiliki kamu dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi orang sukses, dengan dia mencukupkan materinya, finansialnya, cuannya. Karena dia tahu kalau dia seorang laki-laki, dia pasti orang yang harus bertanggung jawab kepada kamu. Jika di sini dia perempuan ya, arti kata dia mungkin akan siap gitu loh, ya menerima kamu di sini. Karena ada keadaan ya kondisi di sini memang kamu dengan dia itu seolah-olah kayak ya kita udah lama sih menjalin satu hubungan. Nah, memang selama ini belum ada komitmen. Karena apa? Kita masih merencanakan sesuatu hal. Ya memang harus ya tujuan kita itu apa ya? Punya gitu loh. Nah, ternyata tujuan kita itu tercapai. Ya, sekaranglah saatnya kita berkomitmen. Ya, di sini. Semoga ya sosok ini mungkin akan datang kepada kamu. Aminkan saja. Segala sesuatu hal yang baik ya harus kita aminkan. Nah, di sini ada Ten of Wands ya. Ini sosok ini tiba-tiba aja muncul. Kenapa? Karena dia begitu bahagia bersama dengan kamu, dia begitu bergairah dengan kamu ya. Seolah-olah kalau udah ketemu dengan kamu itu udah kayak langsung meluk kamu ya. Mungkin saja kamu ini orang yang pintar dalam apa ya, dalam menarik perhatian seseorang ya, sehingga dia itu tidak bisa berpaling dari kamu. Makanya sosok ini tiba-tiba aja muncul tanpa kamu ketahui. Nah, ini juga sangat begitu merinding ya buat kamu. Karena mungkin sudah sejak lama tidak ada bertemu. Tiba-tiba ya bertemu gitu loh. Ternyata dia merindukan kamu, pengen meluk kamu dan sebagainya. Di sini ada the word. Ada seseorang yang seolah-olah kayak aku ini lagi menjalankan sebuah karma gitu loh. Aku ini lagi menjalankan sebuah kesalahan aku, ya penebusan dosa gitu ya. Karena seseorang ini pernah menyakiti kamu.
seseorang ini pernah mungkin mengkhianati kamu, seseorang ini mungkin pernah untuk menjatuhkan kamu atau menipu kamu ya. Nah sekarang dia seperti menebus sebuah kesalahannya. Dia kalau dia laki-laki, dia sekarang menjadi seseorang yang mungkin seperti ya apa ya kayak ya bagaimana ya menebus kesalahan. Dia akan melakukan apapun yang kamu suruh, yang kamu minta, dia akan menebus semua kesalahan itu. Intinya dia akan berbuat apapun, apa yang kau minta, dia akan melakukan. Itu yang orang ini lakukan. Nantinya saat muncul di hadapan kamu. Ya mungkin dia ingin minta maaf, ingin ingin apa ya kayak apa ya menyentuh kaki kamu. Arti kata seperti pertanda kata maaf yang dia ungkapkan kepada kamu gitu loh. Kayak memohon begitu ya. Nah itu. Nah di sini ada Nine of Swords. Ada seseorang yang merasa terjebak dalam suatu keadaan yang begitu ya mungkin saling bergairah gitu ya, saling bergairah, saling ya saling apa ya, saling menginginkan satu sama lain ya. Dan di situ ternyata suatu keinginan itu memang sama-sama ya sama-sama diinginkan antara kamu dengan dia gitu. Tetapi di sini ada hubungan yang membuat kamu dengan dia terjebak. Terjebaknya dari segi apa? Ya, mungkin saja antara kamu dengan dia itu seperti banyak perbedaan begitu. Perbedaan, terus banyak mungkin perbedaan usia kah, perbedaan negara kah, terus perbedaan keyakinan gitu ya, atau tidak ada restu dari orang tua, tapi kamu tetap berjalan hubungannya, bahkan makin dekat. Nah, ini akan membuat kamu dan dia terjebak, sementara perbedaan yang ada di antara kamu dengan dia itu belum bisa terselesaikan, belum ada solusi gitu loh. Ya, cinta ini semakin dalam, cinta itu semakin dalam. Nah, ini yang membuat kamu terjebak nantinya bersama dia. Nah, di sini ada Five of Wands. Oke, ada seseorang yang benar-benar berkonflik dengan kamu. Dia sudah berkonflik dengan kamu. Mungkin dia sudah ngata-ngatain kamu, dia sudah membuat kamu terluka, dia sudah membuat kamu kayak ya diasingkan lah begitu ya. Atau dia sudah membuat cerita buruk tentang kamu. Intinya ada konflik di sini antara kamu dan seseorang, entah ini teman kamu atau saudara kamu atau pasangan kamu sendiri. Ya. Nah, seseorang ini tiba-tiba muncul ke depan kamu. Kenapa? Mungkin dia menyadari sebuah kesalahan yang diperbuat ke kamu itu hanya semata karena rasa cemburunya ke kamu. Mungkin dia cemburu melihat kamu bahagia dengan yang lain, dengan pasangan kamu gitu loh. Intinya ada seseorang yang begitu iri sama kamu, iri dengan kebahagiaannya kamu, iri dengan cinta kamu dengan seseorang ya. Atau jangan-jangan seseorang ini menyukai pasangan kamu. Sehingga dia membuat cerita yang tidak-tidak tentang kamu dan akhirnya terjadilah sebuah konflik gitu loh. Bisa jadi konflik itu terjadi pada kamu dengan pasangan kamu atau dengan dia ya. Seseorang yang memang sudah menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya. Tapi pada akhirnya hubungan kamu dengan seseorang itu baik-baik saja. Namun seseorang ini yang merasa bersalah. Dan ternyata ya, mungkin dia sadar cinta antara kamu dengan dia itu mungkin tidak bisa dipisahkan. Cinta antara kamu dengan seseorang ini ya memang harus bersama gitu loh. Nah, dan itu tidak bisa dia dia seseorang ini atur gitu loh. Ya, akhirnya dia menyerah. Akhirnya seseorang ini mungkin datang kepada kamu, muncul secara tiba-tiba, ya mungkin dia itu merasa ya bersalah banget gitu ya. Dan akhirnya ya minta maaf lah sama kamu. Oke, ini dia. Jadi, nah di sini juga ada Five of Kalikas. Ada seseorang yang begitu merasa kesepian ya. Sosok ini begitu kesepian, sangat kesepian. Terus dia itu walaupun di antara kamu dengan dia ini menjadi satu hubungan. Nah, jadi ada seseorang ini kayak aku punya pasangan, tapi aku ngerasa tidak punya pasangan. Karena dia cuek, dia acuh tak acuh. Itu membuat kamu kayak jenuh, capek gitu loh. Nah, tetapi tiba-tiba aja saat kamu kayak mungkin mulai cuek juga, kamu membalas apa yang dilakukan. Nah, itu membuat dia juga merasa juga mikir, kamu kok berbeda ya? Nah, jadi di situ dia akhirnya kayak introspeksi diri. Oh, ternyata aku yang salah ya. Ternyata aku yang benar-benar sikap aku itu kayak dingin banget gitu ya. Dan membuat kamu kayak capek, lelah, jenuh dengan hubungan ini. Makanya di sini seperti ada kehangatan yang harus dimunculkan kembali. Ya, tiba-tiba aja mungkin seseorang ini muncul ke hadapan kamu untuk ya untuk apa ya?
untuk bersama-sama, memberikan kehangatan, memberikan sebuah cinta yang tulus, ya begitu, ya. Kita coba lihat ya di sini dengan kartu orakel kamu percintaan kamu. Kita akan coba cek apa yang terbaca. Untuk percintaan yang kamu berikutnya, sosok ini seperti apa dan bagaimana hubungan kamu ke depannya bersama dia? Apa yang terjadi sebenarnya, ya? Kita akan coba bahas di sini. Oke. Di sini ada hammer, sabotase. Nah, ternyata ya pernah percintaan kamu dengan seseorang itu, hubungan kamu itu disabotase. Ya mungkin lebih tepatnya kepada yang Five of Wands ini ya. Intinya entah itu apa yang mana gitu ya. Intinya hubungan kamu pernah disabotase oleh seseorang, membuat akhirnya kamu dengan dia itu terpisah. Makanya tiba-tiba aja dia muncul karena udah nggak tahan ya. Mungkin saja dia sudah tahu semua permasalahan yang ada ya, sehingga membuat akhirnya dia datang lagi ke kamu. Oke. Nah, ini menggambarkan bahwasanya ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Hubungan antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi. Mungkin perbedaan tadi ya, perbedaan usia kah itu, perbedaan keyakinan atau perbedaan sosial atau perbedaan jarak. Nah, di sini terlihat jelas sekali bahwasanya ini begitu sangat beracun begitu, ya. Batasan-batasan ini begitu beracun terhadap kamu dan dia. Intinya terlalu bahaya. Tetapi aku melihat dengan cinta yang kamu miliki terhadap dia, cinta yang tulus atau dia terhadap kamu ya, itu membuat akhirnya hubungan kamu dengan dia itu ya intinya bisa bersama lagi gitu loh. Ya. Jadi sosok ini benar-benar seperti akan tiba-tiba muncul ke depan kamu. Mungkin sempat sih kamu pernah kayak untuk menyerah karena terlalu berat ya energi negatif ini. Tetapi pada akhirnya dengan cinta yang besar itu bisa disatukan lagi. Nah, ini kan ada kekuatan. Di sini ada protection seperti hubungan kamu dengan itu kayak dilindungi gitu loh. Kayak dijaga. Ya, walaupun ada energi negatif, tapi pada akhirnya antara kamu dengan dia itu bisa bersama lagi. Oke. Ini aku lihat. Nah, di sini ada clock. Need time, cycle and takes time to heal, progressing. Nah, di sini akhirnya antara kamu dengan dia tuh ya bisa sembuh lagi dari konflik, dari kesedihan, dari kekacauan, itu bisa sembuh. Intinya butuh waktu untuk menyembuhkan itu semua. Nah, waktu itulah yang kamu dan dia manfaatkan ya untuk bisa merasakan cinta yang hadir lagi gitu lah, gitu ya. Nah, ini yang aku rasakan ya. Intinya saat kamu terpisah atau saat kamu dengan dia itu sudah tidak bersama, mungkin saling introspeksi diri, saling menyadari, saling merenungi, dan pada akhirnya ya ada progres yang terlihat antara kamu dengan dia itu kayak ada perbaikan gitu loh, ya. Ada perkembangan. Karena hubungan kamu dengan dia itu memang benar-benar kayak dijaga, ya, kayak dijaga. Oke. Nah, di sini ada help by choice. Self-love, self-care, behavior, love, and life ya, to beat around. Nah, ini juga aku katakan tadi, hubungan kamu dengan dia itu akan bisa disembuhkan jika benar-benar satu sama lain menginginkannya gitu loh. Nah, jadi ada seseorang, salah satu dia atau kamu gitu ya, yang menginginkan hubungan ini, ya bisa dipertahankan lagi, bisa diperjuangkan lagi. Nah, jika sudah diperjuangkan, maka semuanya akan membaik. Ini akan membawa ke suatu kebahagiaan. Karena cinta itu ya terkadang tidak mudah untuk kita dapatkan. Cinta itu terkadang ya tidak gampang gitu loh. Ya, butuh pengorbanan, butuh perjuangan ya. Nah, ini yang mungkin harus kamu lewati. Berhasil nggak, sukses nggak kamu melewati itu semua gitu ya. Nah, di sinilah cinta itu akan menemukan jalannya. Heaven. Cinta itu akan menemukan jalannya. Cinta itu akan datang. Ya, ini akan mengejutkan kamu. Oke. Nah, ini akan mengejutkan kamu. Tiba-tiba aja dia datang gitu loh. Karena dia kayak ngerasa aku harus memperjuangkan kamu. Aku harus benar-benar datang ke kamu ya. Makanya tiba-tiba aja dia muncul gitu. Oke. Nah, kita akan ambil dari inisial dia. Siapakah dia? Inisialnya bagaimana? Ya. Kita akan coba cek apa inisialnya. Kita tarik aja ya. Ada D dan Y, tetangga ya. Mungkin saja beberapa dari kamu ada tetangga nih yang kayak keren banget gitu ya. Terus tiba-tiba aja dia muncul, tiba-tiba aja dia ngatain karena udah suka dengan kamu itu sudah cukup lama, sejak baru pindah gitu ya. Ternyata kamu juga ngerasakan hal yang sama.
Nah, ternyata begitulah. Akhirnya ya ketemu, jadian gitu ya. Q dan R, orang baru kenal teman, mungkin saja ya, tetangga ini juga orang baru bagi kamu. Terus dia juga dikenal oleh teman, begitu. Ya, bisa jadi. Sesuaikan aja lah ya dengan case yang kamu. Ada B, teman sekolah. Teman sekolah kamu, ini mungkin pernah ya, kamu dengan dia itu dulu satu sekolah, lalu saling suka, mungkin Kak itu cinta monyet atau apa. Jadi tiba-tiba aja dia muncul ke depan kamu. Mungkin saja dia ingin menikah, dia ingin berkomitmen, atau dia ingin pacaran nih sama kamu gitu ya. Pengen pacaran nih bagi kamu yang remaja atau dewasa ya, yang belum pantas untuk menikah ya mungkin pacaran. Tapi sebaiknya jangan pacaran-pacaran ya. Ada E dan X, orang baru lagi ya, orang baru lagi. Kita akan coba lihat. Banyak orang baru ya. H, saudara teman. Nah, ini mungkin kamu akan terkoneksi dengan saudara teman nih. Ya, begitu saja kamu karena kamu punya teman, terus sering main ke rumahnya, terus kamu ya sering bareng lah, terus ketemulah. Nah, di situ akhirnya ada suatu rasa-rasa yang mungkin aneh. Nah, muncul tiba-tiba aja gitu. Saling kepikiran, saling mimpiin, ya udah, mungkin saja kamu dengan dia akan ditakdirkan bersama. Ini ada C dan Z, mantan terindah ya. Mantan terindah kamu mungkin akan kembali ke kamu karena dia sudah tidak tahan. Karena kamu yang terbaik. Kamu yang selalu bisa memberikan dia kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ya. Nah, akhirnya dia tahu kalau kamu itu orang yang the best bagi dia gitu loh. Dan dia tidak ingin berpaling dari kamu. Memang sempat ya dia itu berpaling dari kamu, tapi pada akhirnya dia menjadari kalau kamu itu yang terbaik. Kamu itu berbeda dari siapapun. Nah, sehingga akhirnya dia mencoba untuk muncul ke hadapan kamu. Dan tujuannya ya untuk menikah, berkomitmen, ya untuk dekat dengan kamu ya semoga aja ya. Kan terbaca seperti ini. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.